warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zulkarnain MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM 2120203862202052 dari Prodi Akuntansi Syariah. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi UTS Ekonomi Mikro Makro Islam. Baik, langsung saja saya akan membahas kembali materi-materi yang telah dipelajari. Adapun materinya yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, yang kedua sistem ekonomi campuran, kemudian ada kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility, kemudian ada konsumsi, permintaan, kemudian produksi dan produksi dalam ekonomi Islam. Baik, kita pindah ke materi yang pertama yaitu sistem ekonomi kapitalis. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh kepada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang memperoleh keuntungan. Nah, setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Nah, selain ada pengertian dari sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi kapitalis ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu bebas berkompetisi, kemudian harga sebagai penentu, kemudian ada penjaminan hak terhadap individu, kemudian mementingkan diri sendiri, individu memiliki kebebasan penuh, dan yang terakhir adalah kebebasan penuh terhadap semua keinginan ekonomi. Nah, selain memiliki ciri-ciri, sistem kapitalis ini juga memiliki kelemahan di mana setiap individu memiliki kebebasan penuh untuk memperkaya dirinya. Artinya jika hal ini terjadi akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Contoh, misalnya makin maraknya keberadaan supermarket dan mall di kota-kota besar. Jenis pasar modern ini menawarkan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam proses berbelanja. Nah, sekarang kita pindah ke sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana kepentingan bersama sangat diutamakan kolektivitas. Seperti pada sistem ekonomi kapitalis sebelumnya, sistem ekonomi sosialis ini juga memiliki kelemahan di mana mengutamakan bagaimana sumbangsi negara dalam mengatur perekonomian. Ini tertentu menimbulkan gejolak-gejolak sehingga adanya tawaran-tawaran untuk menjalankan sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem perekonomian yang menggabungkan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi yang terencana. Dalam sistem ekonomi campuran ini, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui pengelolaan barang, modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha sehingga potensi perkembangan dan kreativitasnya dapat tersalurkan. Kemudian ada kepentingan umum lebih diutamakan. Kemudian campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut tentang faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini memiliki kekurangan di mana sistem ekonomi campuran ini dapat memperlambat perkembangan di suatu negara, sedangkan kelebihannya adalah adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual serta dorongan dan inovasi untuk menciptakan sebuah usaha. Selanjutnya kita pindah ke kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Jadi kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility ini sangat jauh perbedaannya.
di mana kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi dan hukumnya wajib untuk dipenuhi karena berdampak secara langsung. Nah, dalam kebutuhan ini ada beberapa jenis kebutuhan. Yang pertama yaitu jenis kebutuhan primer, kemudian ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Nah, dalam kebutuhan primer ini artinya kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contoh misalnya makanan, minuman, pakaian. Dari teman-teman sekalian, ada tidak yang berani keluar tanpa mengenakan pakaian? Nah, tentunya tidak kan? Karena dampaknya secara langsung. Kebutuhan ini dinamakan kebutuhan primer. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini artinya kebutuhan yang apabila kita mampu untuk memilikinya tidak akan dampaknya akan secara langsung kepada kita, namun jika kita tidak mampu untuk memilikinya juga tidak berdampak sama sekali. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini artinya kebutuhan pelengkap atau penambah nilai kepada kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kemudian kita pindah ke keinginan. Jadi keinginan ini artinya mengejar sesuatu karena kepuasan. Keinginan merupakan perasaan memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, dibutuhkan atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan mendatang. Itu adalah keinginan. Kemudian kita pindah ke maslahah. Nah, maslahah ini artinya kesejahteraan. Maslahah merupakan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian selain ada maslahah, ada yang dinamakan utility. Utility ini artinya manfaat. Secara garis besar, utility artinya kebermanfaatan, atau kegunaan bagi penggunanya. Nah, selanjutnya kita pindah ke sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini adalah sistem yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, ijma, qiyas, dan hadis. Nah, kelebihan sistem ekonomi Islam ini diantaranya sumbernya berasal dari wahyu, bukan pemikiran. Kemudian peraturannya sudah sesuai dengan fitrah, bukan nafsu. Kemudian bertujuan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian tujuan ekonomi Islam ini adalah untuk mensejahterakan ekonomi dalam kerangka norma Islam, persatuan, dan keadilan. Selanjutnya kita pindah ke konsep dasar konsumsi dalam Islam. Jadi dikatakan mengonsumsi dalam Islam karena mengeluarkan sebagian harta atau sesuatu yang kita miliki. Nah, dalam konsumsi dalam Islam ini memiliki prinsip dasar. Yang pertama yaitu konsumsi barang yang halal, kemudian konsumsi barang yang suci dan bersih, kemudian ada konsumsi barang secara tidak berlebih-lebihan. Nah, menurut Muhammad Abdul Manan, prinsip konsumsi dalam Islam ada 4 diantaranya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, kemudian prinsip bersih dan suci, juga kemurahan hati dan moralitas. Kesatuan, kemudian ada adil artinya keadilan, kemudian ada free will, kemudian ada amanah, juga halal dan sederhana. Selanjutnya yaitu ada kaidah dan fungsi dalam konsumsi. Jadi dalam konsumsi ini memiliki 4 kaidah. Sepengetahuan saya ada 4 kaidah. Yang pertama yaitu kaidah syariah, kaidah ilmiah, kaidah amaliyah, dan yang terakhir adalah kaidah kuantitas. Jadi kaidah syariah ini artinya setiap yang kita konsumsi harus sesuai dengan konsep dasar syariat Islam, artinya halal haramnya itu harus jelas. Kemudian ada kaidah ilmiah. Kaidah ilmiah ini artinya ketika mengonsumsi sesuatu kita harus tahu zat-zat yang terkandung
di dalamnya, termasuk halal haramnya, dari mana asalnya. Kemudian yang ketiga ada kaidah amaliyah. Kaidah amaliyah ini artinya memperhatikan barang yang dikonsumsi dan pastikan yang dikonsumsi barang yang halal. Kemudian yang keempat ada kaidah kuantitas. Nah, dari kuantitasnya ini, dari kata kuantitasnya ini kita dapat mengerti bahwa tidak cukup bila hanya barang yang halal yang kita konsumsi, tetapi harus juga diperhatikan jumlahnya. Maksudnya tidak mengonsumsi secara berlebih-lebihan. Selanjutnya kita pindah ke materi permintaan. Jadi permintaan ini berkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Kemudian permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang atau jasa. Selanjutnya kita akan pindah ke produksi dalam ekonomi Islam. Aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Nah, ternyata dalam Islam itu produksi memiliki prinsip. Yang pertama yaitu kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai dalam Islam. Kemudian prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kemudian ada kegiatan produksi harus mementingkan aspek-aspek keadilan sosial. Kemudian yang terakhir ada mengelola sumber daya yang optimal. Itulah yang saya ketahui dan dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau ketidaksesuaian, saya meminta maaf. Dengan harapan apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.